Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga hari ini Ananda juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, apakah Ananda sudah melaksanakan pembiasaan pagi? Kalau belum, dilaksanakan dulu pembiasaan paginya. Setelah itu persiapkan buku-buku Ananda beserta alat tulisnya ya. Dan kita mulai belajar. Hari ini kita mulai masuk lagi ke tema 6, subtema 1. Kita masuk ke pembelajaran 4. Nah, di sini ada berbagai macam pakaian daerah yang dikenakan Udin dan teman-temannya. Ya. Nah, di sini juga ada yang menggunakan daerah Sunda, ada juga Padang ya, kalau dilihat itu ada Padang. Nah, mereka itu sedang membawa makanan, betul ya? Mereka membawa makanan. Mereka membawa makanan khas masing-masing daerah, seperti Udin membawa combro yang berasal dari Sunda, lalu Edo membawa kue sagu dari Papua, ada Dayu membawa sate lilit katanya. Kalau sate lilit dari mana? Di Bali ya, sate lilit itu khas Bali. Lalu Beni bawa panada katanya dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang, lalu Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tiongkok. Nah, mereka menggunakan pakaian yang berbeda-beda dan mereka juga membawa makanan yang berbagai macam ragamnya gitu. Tidak sama kan satu daerah dengan daerah yang lain. Mungkin ada beberapa makanan yang sama, tetapi kebanyakan makanan-makanan daerah itu berbeda. Seperti misalkan Padang itu khasnya biasanya pedas-pedas gitu. Kalau misalkan kayak Jawa itu biasanya makanannya itu manis-manis seperti gudeg begitu. Nah, perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Betul ya. Perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus kita debatkan gitu. Seperti Ananda juga di kelas satu dengan yang lainnya kan tidak semua berasal dari daerah yang sama. Ada yang dari Jawa mungkin, ada yang Sunda, lalu ada yang lagi mungkin dari Padang, Makassar, tuh berbeda-beda, berbagai macam. Nah, namun satu sama lain tetap harus saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Jadi Ananda tetap harus saling menghargai satu sama lain. Bukan hanya keberagaman saja, tetapi dalam diri pribadi Ananda juga satu sama lain pasti berbeda, tidak sama. Walaupun orang tersebut kembar identik, itu pun pasti terdapat perbedaannya. Kita harus saling menghargai. Kenapa? Kalau kita tidak saling menghargai, pasti yang terjadi adanya perpecahan, perang. Kita kalau ketemu tidak akur, malah marah-marah terus begitu. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Pasti ada lebihnya, ada kurangnya begitu. Begitupun keberagaman di Indonesia. Nah, sekarang Ananda coba perhatikan yang halaman 30 nih. Nih, di bawah ini apakah Ananda bisa menyebutkan semua yang digunakan pakaian adatnya? Ada yang dari Padang. Ya. Sunda, ada nggak Sunda? Nah,
Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Seperti bunyinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Itulah Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa, berarti banyak juga pakaian adat, baik itu pakaian adat ataupun makanan-makanan daerah. Sebelumnya kita juga pernah belajar ya mengenai pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, sekarang perhatikan di halaman 31, di situ ada apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Kalau dilihat dari pakaiannya itu berbeda ya, pasti berbeda-beda karena pakaiannya itu tidak seragam. Lalu, apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Perlu ya, karena itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Indonesia. Memang banyak budaya dan suku yang ada di Indonesia, tapi setidaknya kita mengetahui, oh kalau itu, budaya itu ada di Indonesia, oh budaya itu tuh ada di Indonesia, begitu. Saking banyaknya budaya dan suku di Indonesia, begitu. Nah, di halaman 31, Ananda menuliskan pendapat Ananda mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah Ibu sebutkan. Pendapat itu adalah ide pikiran untuk menerangkan tentang suatu hal, orang, atau peristiwa, atau dapat juga menjadi kesimpulan tentang sesuatu. Misalkan nih, tentang orang. Menurut saya dia itu orangnya baik, bisa bergaul, bisa menolong teman-temannya. Itu tentang orang. Kalau mengenai peristiwa, kalau misalkan tentang banjir nih, peristiwa yang terjadi itu banjir, Anda bisa mengatakan, menurut saya banjir itu terjadi karena ulah manusia. Itu karena manusia yang membuang sampah sembarangan, maka terjadilah banjir. Tidak semuanya karena terjadinya hujan, begitu. Atau tadi mengenai menyimpulkan sesuatu. Misalkan tadi kita membahas keberagaman ya dari tadi. Misalkan Ananda bisa menyimpulkan bahwa keberagaman itu adalah sesuatu hal yang tidak hanya di Indonesia sebetulnya. Ada di negara-negara lain juga pasti mempunyai keberagamannya sendiri, tetapi di Indonesia keberagamannya cukup banyak. Tuh. Sekarang kita lanjut yang halaman 31 diisi ya. Jadi kita lanjut ke halaman 34. Nah, di 34 Ananda harus membaca teks berikut ya, teks mengenai pengolahan singkong, Nanti Ananda baca terlebih dahulu, setelah itu Ananda mengerjakan yang halaman 35. Di situ melingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Yang dihasilkan oleh teknologi pangan ya. Sebelumnya pasti ada jawabannya di bacaan tersebut. Itu Ananda tinggal lingkari. Ananda mau melingkarinya dengan pulpen boleh, dengan pensil boleh, dengan krayon boleh, atau spidol berwarna juga boleh ya. Nah, selanjutnya di halaman 36, di situ Ananda harus menentukan kalimat utama dari bacaan teks di atas. Nah, kalimat utama itu apa sih, Bu? Nah, sebelum kalimat utama, kita lihat dulu yang halaman 34, kembali lagi. Di situ ada berapa paragraf. Sebelumnya Ibu pernah menjelaskan apa itu paragraf. Ya, di situ ada 3 paragraf ya, karena sudah terlihat dari jarak antar paragrafnya. Di situ ada 3 paragraf. Nah, sedangkan paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, maka tersusunlah menjadi paragraf. Kalau kalimat itu, kalimat merupakan susunan dari beberapa kata. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kalimat utama. Apa itu kalimat utama?
Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, atau ide utama pada suatu paragraf, atau bisa dibilang inti dari tulisan tersebut. Itu kalimat utama. Nah, kalimat utama ini terbagi menjadi 3. Ya, kalimat utama yang ada di awal paragraf, atau kalimat utama yang berada di akhir paragraf, atau kalimat utama campuran. Itu bisa di awal dan di akhir. Begitu. Apa ciri kalimat utama? Nah, ciri-cirinya itu 1, bersifat umum. Maksudnya bersifat umum, kalimat utamanya ini akan diperjelas dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi, kalimat utama ini akan membahas secara umum atau secara universal, atau maksudnya universal di sini maksudnya secara luas. Itu kalimat utamanya. Lalu dijelaskan dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Begitu. Setelah itu ada dapat berdiri sendiri. Maksudnya dibangun tanpa kata hubung antar kalimat. Jadi kalimat utama ini tidak ada kata hubung antar kalimat. Jadi tidak ada kata hubung yang menyambungkan ke kalimat selanjutnya, begitu. Tetapi kalimat selanjutnya menjelaskan dari kalimat utama sebelumnya. Dan terakhir, mayoritas, katanya kalimat utama ada di awal paragraf. Mayoritas, kebanyakan kalimat utama berada di awal paragraf. Jadi kalau Ananda baca nanti di halaman 34, nah membaca dulu yang menurut Anda, oh ini kalimatnya itu kalimat yang membahasnya secara luas. Tuh, berarti itu merupakan kalimat utama. Seperti di paragraf 1 nih ada contohnya. Paragraf 1 itu di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan, gulai singkong, kue talam singkong, dan kacamuih yang merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahan paling lama adalah 2 hari. Nah, Ananda perhatikan nih yang di garis kuning. Itu kalimatnya berbunyi, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Di daerah Sumatera Barat, di Sumatera Barat nih, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Berbagai macam makanan. Berbagai macam, berarti makanannya tidak cuma satu kan? Makanannya itu banyak, berarti ini merupakan kalimat utama. Sehingga kalimat selanjutnya bisa menjelaskan makanan apa aja sih yang bisa diolah dari singkong ini, gitu. Tadi juga disebutkan kan? Bisa dari mulai lauk pauk hingga makanan ringan. Lalu ada bisa menjadi gulai, keripik, kue talam singkong atau kacamuih. Nah, itu merupakan jenis-jenis makanan yang diolah dari singkong. Itu dari paragraf 1. Nah, paragraf 2 dan 3 Ananda silakan cari kalimat utamanya ada di mana. Nah, di bawahnya itu Ananda membuat ringkasan dari isi teks berikut. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat. Oh, ini tidak usah diceritakan. Ringkasan ini hampir sama seperti rangkuman ya, karena meringkas atau maksudnya Ananda sudah membacakan teksnya. Nah, apa yang Ananda sudah baca itu, nah Ananda silakan tuliskan di halaman 36 yang bawah. Tuh, misalkan pengolahan singkong. Singkong ternyata bisa dibuat menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Selain itu, singkong juga diolah menjadi salah satu teknologi pangan
yang apa gitu. Misalkan, nah silahkan Ananda ringkas sendiri. Begitu. Nah, selain itu, tugas selanjutnya Ananda membuat tabel ini. Nih, tabel ini di buku tulis Ananda masing-masing. Nah, di sini ada nomor hasil panen, lalu nomor lagi, lalu hasil teknologi pangan. Apa yang harus Ananda tulis? Misalkan hasil panennya ini 1 kacang kedelai. Nah, olahan dari kacang kedelai ini apa aja? Banyak kan? Itu berarti termasuk hasil teknologi pangan. Kacang kedelai itu iya, ada tahu. Berarti ke bawah tempe. Lalu kecap. Kecap. Nah, misalkan ada lagi apa? Dan seterusnya. Boleh 4, boleh 5, boleh lebih juga nggak apa-apa. Lalu 2, lanjutkan apa hasil panennya, nanti hasil teknologi pangannya apa gitu. Ananda buat 5 hasil panen ya. Hasil panennya ada 5, hasil teknologi pangannya bebas mau berapa? Minimal 3. Ya, minimal 3. Kalau misalkan hasil panennya teknologi pangannya tidak ada lebih dari 2, itu tidak apa-apa, 1 juga gitu. Ya, silakan, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Ananda yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih juga kepada ayah, bunda, atau wali Ananda yang sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Tetap semangat. Semoga kita akan segera bertemu di dalam kelas. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.